Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat serta karunia sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dakwah Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Tak lupa khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar selalu senantiasa membekali diri kalian dengan takwa, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada suatu hari Musa alaihi salam pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Maka ada di antara mereka yang bertanya kepadanya, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini?" Kemudian ia pun menjawab, "Sungguh aku adalah orang yang paling berilmu di muka bumi ini." Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya dan menurunkan wahyu kepadanya. "Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang di mana ia berilmu daripadamu." Kemudian ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendatanginya?" Maka dikatakan padanya, bawalah bekal ikan di dalam wadah bersamamu. Jika kamu kehilangan ikanmu itu, maka di sanalah orang itu berada. Kemudian Musa pun berangkat. Ia ditemani oleh seorang pemuda bernama Yusha bin Nun. Mereka juga tak lupa membawa bekal ikan di dalam wadah bersama mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60-64. Singkat cerita, mereka berdua telah bertemu dengan seseorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nabi dari nabi-nabi Allah yang dianugerahi ilmu, yaitu Nabi Khidir. Kemudian ia pun berkata kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku dan engkau tidak mengetahuinya. Begitu pula sebaliknya, engkau memiliki ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu dan aku pula tidak mengetahuinya." Lalu Musa pun bertanya kepadanya, "Wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajariku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Kemudian ia pun menjawab, "Wahai Musa, sungguh engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku." Kemudian Musa pun berkata kepadanya, "Insya Allah aku akan bersabar bersamamu dan aku juga tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun." Akhirnya mereka berdua menyepakati hal tersebut. Mereka memulai perjalanan mereka menelusuri tepi lautan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala mereka berdua berada di tepi pantai,
Terlihat ada sebuah kapal yang sedang berlayar. Khidir pun memanggil mereka supaya mereka mau membawanya. Kemudian tatkala mereka berdua sudah berada di atas kapal tersebut, tiba-tiba saja ada seekor burung yang datang, lalu menukik dan mencelupkan paruhnya ke dalam lautan 2-3 kali. Kemudian Khidir pun berkata kepadanya, "Wahai Musa, ibarat sebuah lautan ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tiada bandingnya dengan ilmu yang telah diberikan kepadaku dan kepadamu, seperti setetes atau 2 tetes yang keluar dari paruh burung ini." Lalu setelah itu Khidir pun tiba-tiba saja melubangi salah satu sisi dari kapal tersebut. Musa yang melihat hal tersebut dengan cepat ia menegurnya. Mereka telah membawa kita tanpa meminta bayaran. Lantas mengapa engkau melubangi salah satu sisi dari kapal ini? Kemudian ia pun menjawab, "Wahai Musa, bukankah sudah kukatakan kepadamu, engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku?" Lalu Musa pun berkata kepadanya, "Wahai Khidir, janganlah engkau menghukumi aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani suatu kesulitan dalam urusanku." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Tatkala mereka berdua sudah berada di daratan, mereka menjumpai ada seorang anak kecil yang sedang bermain dengan teman-teman sebayanya. Lalu tiba-tiba saja Khidir memegang kepala anak kecil tersebut, lalu mencabut dengan tangannya hingga anak kecil itu meninggal. Musa yang tak tahan melihat kemungkaran tersebut, dengan cepat ia mengingkarinya. "Mengapa engkau membunuh anak kecil yang tidak bersalah? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar." Kemudian ia pun menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, wahai Musa, engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku?" Lalu Musa pun berkata kepadanya, "Wahai Khidir, jika aku setelah ini bertanya lagi kepadamu, janganlah engkau mengizini aku untuk mengikutimu lagi. Sungguh engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka kembali hingga tatkala mereka tiba di suatu negeri yang dimana mereka di sana meminta dijamu kepada penduduk negeri tersebut. Akan tetapi penduduk negeri tersebut menolaknya. Kemudian ketika mereka berdua sedang berkeliling di negeri tersebut, terlihat ada sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir pun memperbaiki dinding rumah tersebut hingga berdiri kembali. Kemudian Musa pun berkata kepadanya, "Wahai Khidir, jikalau engkau mau, engkau dapat mengambil upah dari mereka." Kemudian ia pun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sungguh ini adalah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan kuberitahukan tujuan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sanggup bersabar terhadapnya." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 79 sampai 82, yang dimana berisi tentang penjelasan hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir tersebut. Yang pertama, perahu yang dilubangi olehnya adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Ia bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka akan ada seorang raja zalim yang akan mengambil perahu secara paksa. Kemudian anak kafir yang dibunuh olehnya adalah kedua orang tuanya adalah orang yang beriman, dan ia khawatir bahwa suatu saat nanti anak kecil tersebut akan memaksa kedua orang tuanya untuk kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menggantinya dengan anak yang lebih baik darinya dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Adapun dinding rumah yang diperbaiki olehnya adalah milik dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya juga tersimpan harta milik mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menganugerahi keduanya agar mencapai usia dewasa, kemudian mengeluarkan harta simpanannya itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan kisah tersebut, pastinya banyak faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah ilmu adalah karunia Allah yang besar yang diberikan kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Allah menganugerahi hikmah kepada siapa yang Ia kehendaki.
Maka barang siapa yang Allah anugerahi hikmah tersebut, sungguh ia mendapatkan kebaikan yang amat banyak. Maka dari itu janganlah sesekali kita merasa sombong terhadap ilmu yang kita miliki. Karena sejatinya ilmu adalah karunia Allah yang besar yang diberikan kepada kita semua. Kemudian faedah yang kedua, ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan dan akan mencegah seseorang dari keburukan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah anugerahi seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Faedah yang ketiga, dalam menuntut ilmu atau belajar membutuhkan sebuah kesabaran, karena seseorang tidak dapat bersabar dalam menuntut ilmu akan sulit untuk meraih ilmu tersebut. Seperti halnya Nabi Musa yang dimana ketika ia sedang berguru dengan Nabi Khidir, ia selalu tidak dapat bersabar dan pada akhirnya ia gagal berguru dengannya atas ketidaksabarannya itu. Kemudian faedah yang keempat, hendaklah seorang muslim memiliki sifat tawadu sehingga ia mau belajar dari siapapun, baik yang lebih rendah kedudukannya ataupun yang lebih tinggi darinya. Dan ingatlah bahwa sifat tawadu adalah jalan mudah untuk meraih ilmu. Kemudian faedah yang terakhir, itu faedah yang kelima, hendaklah seorang murid jangan terburu-buru membantah penjelasan gurunya. Hendaklah ia menunggu sampai penjelasannya tuntas, baru ia bertanya. Itulah adab yang didapat dari kisah Nabi Khidir tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita jalan kemudahan untuk menuntut ilmu dan senantiasa memberikan kita kesabaran dalam menuntut ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم.